Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman PPG semuanya. Di video kali ini langsung aja saya akan ngebahas perihal wawasan kebinekaan. Jadi teman-teman setelah nanti melaksanakan PPL, kemudian membuat video, dan yang terakhir teman-teman akan membuat best practice, ternyata masih belum selesai loh. Masih ada lagi kegiatan pembelajaran sebelum teman-teman mengalami yang namanya UKM PPG, UKIN, dan juga UP, yaitu wawasan kebinekaan global. Ini adalah pelajaran yang terakhir di PPG. Ini membahas perihal kebinekaan global. Ya, jadi materinya di sini ada 5 topik ya, topik 1 sampai topik 5. Dan ini waktu di angkatan saya semua materi ini disampaikan dalam 1 hari. Jadi waduh, kita harus siap-siap standby di depan layar laptop. Nah, materinya seperti apa aja ini saya bahas secara sekilas saja. Jadi untuk topik yang pertama ini tentang kebinekaan global dengan tema dunia yang berwarna. Jadi di sini membahas tentang keberagaman ya. Kemudian di topik yang kedua ada kebinekaan Indonesia, negeri penuh harmoni. Ini juga hampir serupa. Kemudian yang ketiga berdamai dengan diri, damai mulai dari diri. Jadi kita belajar untuk mengenali diri kita. Kemudian keragaman di sekolah, sekolahku yang bineka. Jadi intinya ya tidak jauh dari bineka ya, cuma nanti tematiknya ada perbedaan. Kemudian yang topik kelima menuju sekolah damai. Nah, selain teman-teman nanti mendapatkan materi ini, teman-teman juga harus mengerjakan tugas lagi. Dan tugas ini diunggah di LMS. Jadi tugasnya ada 5 ya, menyesuaikan dengan jumlah topik. Nah, ini tugas-tugas yang pernah saya buat. Akan saya ulas di sini, tapi tetap seperti biasa jangan dijadikan acuan. Karena belum tentu perintahnya sama. Tapi kebanyakan sama sih, karena perintah-perintah ini semuanya tertuang di dalam setiap topik. Jadi setiap topik ini ada perintahnya, disuruh ngapain. Cuma nanti ada dosen yang mengambil semua perintah harus dikerjakan, ada yang tidak semua. Ini di kelas saya ini tengah-tengah lah, nggak semua perintah harus dikerjakan yang ada di topik. Ini tugas yang pertama tentang kebinekaan global. Tugas yang pertama kita disuruh mengidentifikasi 10 barang yang ada di rumah atau yang Anda gunakan. Kita tinggal ketik aja, kemudian asal barangnya gimana. Kemudian ada pertanyaan juga, apakah semua merupakan produk dalam negeri atau ada kebinekaan global dari barang-barang Anda yang digunakan bla bla bla. Nah, ini barang yang saya gunakan memiliki unsur kebinekaan global. Jadi penyatuan dari berbagai unsur yang tidak hanya di internal Indonesia, tapi juga dari berbagai luar Indonesia seperti Korea, Jepang, Cina. Ini kan juga di luar negara kita. Ini bisa kita artikan sebagai kebinekaan global. Kemudian berikutnya apa yang dapat Anda simpulkan. Jadi istilahnya pertanyaannya itu bersifat non kognitif ya. Artinya ya bebas sesuai dengan kondisi teman-teman. Nah, kita coba cek tugas yang kedua. Ini negeri penuh harmoni. Di sini kita mengisi tabulasi. Kebinekaan nasional, di sini kita ada suku, bahasa, kemudian budaya, agama ya. Nah, di sini kita disuruh untuk merincikan beberapa kebinekaan yang terjadi. Misal yang pertama, sebutkan 4 suku yang ada di daerah tempat tinggalmu. Ya, kita tinggal ketik aja lah. Sekali lagi ini bukan kognitif tapi non kognitif. Artinya teman-teman bebas menjawab sesuai dengan kondisinya. Bang, kondisiku di daerahku nggak ada 4 yang berbeda, cuma 1 suku aja. Alah, diatur jadi 4 kan bisa. Wong ya nggak ada yang tahu. Ya, kemudian ini refleksinya menjawab beberapa pertanyaan di sini. Ya gitu sih, nggak ada yang benar-benar harus membutuhkan pikiran dalam gitu, yang bertipe HOTS itu enggak sih. Jadi ini sifatnya semuanya nalar. Ini yang tugas ketiga, damai mulai dari diri sendiri. Apakah kelebihan diri Anda? Jadi kita disuruh mengenali diri kita sendiri. Apa kekurangan Anda? Bagaimana Anda memanfaatkan kelebihan Anda agar dapat sukses? Nah, ini variatif ya. Kemudian tugas yang keempat, kita di sini disuruh buat merancang program. Jadi kita buatlah rencana program dalam bentuk aktivitas kebinekaan, baik lingkup sekolah dan lingkup kelas. Jadi istilahnya kita disuruh membuat program
yang program itu mengarah ke arah kebinekaan. Ya, jadi misalnya ada parade drama kebinekaan, parade tari kolosal, ini yang saya buat. Kemudian lingkup program saya ini untuk apa? Apakah untuk event sekolah ataukah event kelas? Aktivitasnya bagaimana? Kemudian yang terakhir tugas 5 dari topik kelima yaitu sekolahku yang damai. Jadi di sini kita di sini disuruh untuk menganalisis perihal ARK. Jadi ARK itu ancaman, kerentanan, kapasitas. Nah, ini yang kita juga, ini isiannya kita menyesuaikan dengan kondisi kita, tapi perhitungannya kita ada rumus. Ya, jadi rumusnya kita di sini menghitung seberapa damai sekolah kita. Jadi gampang-gampangannya gini deh. Kalau contoh saya ini, ancaman saya ada 3, kerentanan ada 3 ya. Jadi kemudian kapasitas ini adalah keunggulan di sekolah saya ada 9. Jadi ancaman dan kerentanan ini perbedaannya adalah kalau ancaman ini masih bersifat umum, kalau kerentanan ini khusus gitu ya. Kalau ancaman ini bisa datang dari pihak eksternal, nah, kalau kerentanan ini datang dari pihak internal, nah, begitu. Atau gampang-gampangannya ini umum, ini khusus gitu ya. Jadi nggak usah bingung-bingung. Intinya kita isi aja di sini. Setelah kita isi, kita tentukan kapasitasnya. Nah, jadi hasilnya nanti untuk ancaman kita kalikan kerentanan, kemudian kita bagi kapasitas. Jadi nanti hasilnya ancaman saya 3, kerentanan 3, kemudian dibagi 9, maka sama dengan 1. Nah, kesimpulannya semakin kecil rasio, jadi ini kan rasionya 1, maka bisa dinyatakan damai. Kalau rasionya besar itu bisa kita katakan di atas 4 lah, 4 sampai seterusnya, berarti itu nggak damai. Nah, nanti teman-teman tinggal mengolah aja biar bisa dianggap damai. Gimana caranya? Rasionya kecil ya, ancamannya jangan nemu banyak-banyak ya, 3 aja atau berapa. Kalau nemu 5 ya kerentanan berapa gitu, dan kapasitas otomatis harus lebih banyak daripada yang ada di ancaman dan juga kerentanan, biar rasionya kecil gitu ya. Jadi setidaknya ada di 1 lah. Nah, nanti ada kesimpulannya, hasil risiko adalah 1, maka dapat disimpulkan bahwa sekolah dalam kategori damai karena memiliki risiko kecil. Jadi itulah tugas-tugas yang ada di kebinekaan global ya. Nah, di sini saya akan membagikan file saya, tapi saya hanya membagikan file materi aja, bukan file tugas saya, karena kalau file tugas itu saya nggak bisa menjamin tugasnya akan serupa 100%, saya nggak bisa menjamin, tetapi pasti ada kemiripan karena tugas-tugas yang saya terima ini bersumber dari materi-materi yang ada di dalam ini. Kalau teman-teman misalnya kebetulan sama, ya silakan aja ditengok video ini, kemudian jangan lupa di screenshot beberapa bagian-bagian yang butuh untuk ditiru jawabannya barangkali. Tapi kalau bisa dimodifikasi ya, karena kan ini menyesuaikan dengan keadaan kondisi teman-teman semuanya. Thank you, mungkin itu yang bisa saya bagi terkait wawasan kebinekaan global yang sudah pernah ditanyakan oleh teman kita si Dewi Anggraini Puspitasari. Jadi mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan ini dan juga bisa memberikan pencerahan kepada teman-teman semuanya yang nantinya menuju ke tugas ini. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Kalau ada referensi lain yang berbeda dengan saya juga boleh ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.